Halo bro, kita lanjut dengan kutipan tentang meditasi. Gautama Sang Buddha tidak memiliki filosofi hidup. Dia sama sekali bukan seorang filsuf. Dia adalah orang yang berwawasan, dia bijaksana, ia tahu bagaimana melihat ke dalam kehidupan, ke dalam realitas. Ia memiliki cara melihat, tetapi tidak memiliki filosofi kehidupan. Ia memiliki cara hidup, tetapi bukan filosofi kehidupan. Filsafat kehidupan adalah pengganti yang salah, ia menghindari transformasi keberadaanmu. Dirimu bisa mempelajari kata-kata yang indah, sistem pemikiran, ideologi, dan dirimu bisa menjadi begitu asik di dalamnya, sehingga dirimu bisa lupa sama sekali, bahwa dirimu bahkan tidak mengenal dirimu sendiri. Bahwa dirimu tidak tahu bagaimana melihat, dirimu buta bahwa dirimu belum mampu menciptakan cahaya di dalam hati dirimu. Bahwa nyala api tidak ada, dirimu hidup dalam kegelapan yang dalam. Bahwa hidupmu mungkin sangat canggih, berbudaya, tetapi itu bukanlah kehidupan yang sejati. Dirimu hidup di permukaan, dirimu tidak tahu kedalaman dan puncaknya. Ia memiliki lembah yang dalam dan puncak yang tinggi, tetapi untuk mencapai kedalaman dan puncak tersebut, dirimu harus melewati proses alkimia. Buddha adalah seorang alkemis. Dia menunjukkan kepadamu cara mengubah energimu dari pusat fungsi terendah ke tertinggi, dari lumpur ke teratai, dari logam dasar menjadi emas, dari batu menjadi berlian. Dia adalah ilmuwan batin. Pendekatannya sepenuhnya ilmiah, sama sekali tidak filosofis. Itulah sebabnya dia tidak cocok dengan pikiran orang India. Pikiran orang India terlalu filosofis. Pikiran orang India telah mempelajari terlalu banyak jargon. Pikiran orang India telah menjadi sangat terampil dalam memilah-milah. Buddha sama sekali tidak peduli dengan semua omong kosong itu. Dia langsung ke inti permasalahan. Masalahnya adalah, kita hidup dengan kegelapan di hati, bagaimana mengubah kegelapan ini menjadi cahaya? Kita memiliki potensi, tetapi kita tidak tahu bagaimana mengubahnya menjadi kenyataan. Buddha sangat pragmatis, sangat praktis, orang pertama yang benar-benar pragmatis tentang dunia batin, tentang subjektivitas, tentang interioritas. Orang-orang sangat tertarik pada filosofi kehidupan. Jika mereka tidak memilikinya, mereka merasa seolah-olah mereka kehilangan sesuatu. Orang-orang tertarik pada kata-kata palsu karena tidak ada biayanya. Dirimu bisa menjadi seorang Hindu, dirimu bisa membaca Weda, Gita, dan Upanishad, dan dirimu bisa menjadi sangat terpelajar. Dirimu bisa menjadi burung beo yang hebat, dirimu bisa menjadi seorang cendekiawan, seorang sarjana hebat. Dirimu bisa berbicara tentang hal-hal hebat selama berjam-jam. Tetapi hidup dirimu akan tetap biasa, tidak akan ada sentuhan apapun dari luar. Dirimu bisa menjadi seorang Muslim atau seorang Kristen, ada ratusan ideologi di dunia, dirimu bisa menjadi seorang Katolik atau komunis. Tidak masalah apa yang dirimu yakini. Yang benar-benar penting adalah, apakah dirimu mampu melihat? Apakah dirimu memiliki mata untuk melihat misteri dari keberadaan?
apakah dirimu memiliki hati untuk merasakan keajaibannya? Apakah dirimu terbuka, tersedia, rentan terhadap yang tidak diketahui? Dan ketika yang tidak diketahui memanggil, apakah dirimu cukup berani untuk pergi ke laut yang belum dipetakan, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah dirimu memiliki nyali seperti itu? Goldberg memiliki perasaan samar bahwa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Suatu malam dia sangat tertekan dan memberitahu istrinya tentang kerinduannya akan sesuatu. Tapi Sam meyakinkan istrinya, "Kamu memiliki segalanya." Aku tahu. Tapi aku tidak memiliki filosofi hidup, aku menginginkannya. Sam, untuk apa kamu menginginkannya? Tidak ada tetangga yang memilikinya. Tapi itulah masalahnya, para tetangga memilikinya. Seseorang beragama Hindu, Islam, Kristen, Yahudi, komunis. Seseorang berbicara tentang Das Kapital, Gita, Al-Quran, dan dirimu mulai merasa seolah-olah dirimu kehilangan sesuatu, karena dirimu tidak bisa berbicara tentang hal-hal besar. Dirimu mulai merasa, orang-orang ini pasti tahu semua yang mereka bicarakan. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka sama butanya seperti dirimu, atau mungkin mereka lebih buta daripada dirimu. Setidaknya dirimu bebas dari filosofi, itulah salah satu hambatan dasar dalam melihat. Hal pertama yang harus dipahami tentang Buddha dan pendekatannya adalah bahwa ia tidak ingin memberimu ajaran. Ia tentu ingin memberimu ilmu pengetahuan. Ia sama sekali tidak tertarik untuk membuat pikiran dirimu lebih canggih, ia ingin dirimu melepaskan pikiran. Canggih atau tidak canggih, pikiran adalah sebuah tembok, ia menghalangi. Tanpa pikiran adalah kapasitas untuk melihat, pikiran adalah kapasitas untuk percaya, tetapi itu bukanlah kapasitas untuk melihat. Oleh karena itu, Buddha telah memberikan makna yang sama sekali baru bagi meditasi. Sebelum beliau, meditasi adalah konsentrasi di awal dan perenungan di akhir. Namun, konsentrasi dan perenungan merupakan bagian dari pikiran. Pikiran bisa memainkan permainan ini dengan sangat baik. Pikiran sangat tertarik pada konsentrasi, karena melalui konsentrasi, pikiran menjadi lebih kuat. Konsentrasi adalah makanan. Dan pikiran juga sangat tertarik pada perenungan, karena melalui perenungan, makanan yang lebih baik, makanan yang lebih nikmat, menjadi tersedia. Jika dirimu berkonsentrasi, dirimu bisa menjadi ilmuwan dunia objektif. Jika dirimu merenung, dirimu menjadi filsuf besar. Namun, jika dirimu tidak tahu apa itu meditasi, dirimu tidak akan pernah menjadi seorang mistikus. Dan tanpa menjadi seorang mistikus, dirimu akan kehilangan segalanya, seluruh hidupmu akan sia-sia belaka. Sutra-sutra Buddha sangat penting. Di beberapa tempat, terjemahannya tidak akurat, tetapi secara keseluruhan, sutra-sutra tersebut memberimu esensinya. Dimanapun aku melihatnya tidak akurat, aku akan mengingatkanmu. Ketidakakuratan itu pasti terjadi. Karena di Barat, tidak ada seorang pun yang berbicara seperti Buddha.
karenanya, tidak ada bahasa Barat yang mampu menerjemahkan Buddha secara akurat dan memadai. Yesus adalah seorang Buddha, tetapi cara bicaranya tidak seperti Buddha. Yesus berbicara seolah-olah sedang berbicara dengan anak-anak sekolah dasar, dan memang begitulah kenyataannya. Orang-orang yang diajaknya bicara benar-benar masih dalam tahap pemula. Dia harus menggunakan perumpamaan, metafora. Dia harus menggunakan frasa yang antroposentris, kerajaan Tuhan. Tidak ada Tuhan dan tidak ada kerajaan. Dan Yesus mengetahuinya, tetapi dia harus berbicara dengan kata-kata yang bisa dipahami orang. Orang bisa memahami seorang raja, maka Tuhan adalah raja yang terbesar. Tetapi perbedaannya adalah kuantitas, bukan kualitas. Raja memiliki kerajaan, oleh karena itu Tuhan, raja yang terbesar, pasti memiliki kerajaan yang terbesar. Tetapi sekali lagi perbedaannya adalah kuantitas, bukan kualitas. Dan karena perbedaannya bukan kualitas, maka perbedaannya tidak tepat sasaran, tidak tepat sasaran. Tuhan bukanlah pribadi melainkan kehadiran. Dan Tuhan tidak memiliki kerajaan, karena Tuhan adalah kehadiran yang meliputi kehidupan, keindahan, musik, puisi. Dia tersebar di seluruh ruang, dia tidak terpisah darinya. Dia bukanlah pencipta, dia adalah fenomena kreativitas itu sendiri. Namun Yesus tidak bisa berbicara seperti itu, Buddha bisa. Buddha berbicara kepada orang-orang yang sangat kuno, kepada orang-orang yang sangat mengenal alam yang lebih tinggi, bahkan mereka juga tidak mampu memahaminya. Yesus harus menggunakan bahasa yang bisa dipahami. Dan Yesus adalah anak seorang tukang kayu, ia sendiri tahu bahasa orang-orang biasa. Buddha berasal dari keluarga kerajaan, anak seorang raja, sangat terpelajar, tahu semua tentang filsafat dan muak dengannya. Dia tahu semua tentang perumpamaan, cerita, mitologi yang indah, dan sudah muak dengan semua itu. Ia telah melihat melalui semua itu, bahwa semua itu membuat orang sibuk, tetapi tidak mengubah mereka. Ia telah membuang semua yang tidak penting, ia hanya berbicara tentang yang sangat penting. Ia juga sangat telegrafis, ia tidak akan menggunakan satu kata pun, lebih dari yang dibutuhkan. Kecuali jika benar-benar dibutuhkan, barulah ia akan menggunakannya. Dan tentu saja, ia mengubah arti kata-kata. Itu selalu terjadi ketika seorang Buddha, orang yang telah tercerahkan, menggunakan kata-kata. Ia memberi warna baru, nuansa baru, arti baru pada kata-kata kuno. Buddha mengubah kata meditasi. Meditasi selalu menjadi sesuatu yang berhubungan dengan pikiran, dan Buddha membawa kualitas baru, yang sama sekali baru, yang sangat bertolak belakang dengan makna lama. Beliau berkata, meditasi berarti keadaan tanpa pikiran. Meditasi bukanlah konsentrasi, bukanlah kontemplasi. Meditasi bukanlah berpikir tentang Tuhan. Meditasi bahkan bukanlah doa, karena berpikir adalah bagian dari kepala, intelektual, doa adalah emosional. Doa adalah sisi lain dari kepala, tidak terlalu jauh darinya.
bahasa yang berbeda digunakan oleh bagian kepala yang lain. Kini para ilmuwan sepakat tentang hal itu, bahwa kepala memiliki dua belahan. Belahan kiri berbicara dalam bahasa intelek, logika, aritmatika. Dan belahan kanan berbicara dalam bahasa emosi, perasaan, sentimen. Namun, keduanya adalah dua sisi dari kepala yang sama. Buddha adalah orang pertama yang menunjukkan hal ini, bahwa konsentrasi, kontemplasi, termasuk dalam satu sisi kepala, belahan kiri, dan doa, pengabdian, termasuk dalam belahan kanan. Namun, keduanya adalah bagian dari kepala, dan pencari sejati harus melampaui kepala, ia harus melampaui dualitas kepala, pemisahan kepala. Hanya ketika dirimu melampaui pemisahan, dirimu bisa mencapai yang satu. Oleh karena itu, ia memberikan makna yang sama sekali baru bagi meditasi, bagi dhyana. Ia membuatnya berarti keadaan tanpa pikiran. Dirimu harus selalu mengingatnya. Dimanapun kata meditasi digunakan, ingatlah, Buddha berarti tanpa pikiran. Hal kedua, dimanapun dirimu menemukan kata kepercayaan, berhati-hatilah. Buddha tidak pernah memaksudkan apa yang dirimu maksud dengan kata kepercayaan. Kata-katanya adalah serada. Serada tidak berarti kepercayaan, bahkan tidak berarti iman, melainkan berarti kepasrahan, yang merupakan fenomena yang sama sekali berbeda. Serada berarti keadaan kepasrahan total. Kepercayaan bukanlah kepasrahan total, keraguan tetap ada di dalamnya, tertekan. Kepercayaan adalah penutup. Dirimu ragu tetapi dirimu telah menutupinya dengan selimut, dengan kepercayaan. Dirimu takut akan keraguan. Keraguan mengganggu, jadi dirimu berpegang teguh pada kepercayaan, tetapi kepercayaan tidak akan pernah bisa membawamu melampaui keraguan. Kepercayaan adalah keraguan yang berdiri terbalik, itu saja. Orang yang ragu itu ragu, orang yang percaya itu percaya, tetapi keduanya buta. Mereka berada di perahu yang sama, mungkin duduk saling membelakangi, tetapi di perahu yang sama. Oleh karena itu, orang yang percaya selalu takut seseorang memprovokasi keraguannya, dan orang yang ragu selalu waspada, agar tidak ada yang meyakinkannya tentang kepercayaan apapun. Mereka terjerat satu sama lain. Apakah kepasrahan itu? Kepasrahan melampaui keraguan dan kepercayaan. Kepercayaan selalu ada pada ide tertentu. Kepasrahan selalu ada pada apa adanya, bukan pada ide, melainkan pada keberadaan itu sendiri, di dalam dan di luar. Dan di antara kepercayaan dan kepasrahan, ada kata lain, iman, waspadalah terhadap itu juga. Buddha tidak pernah bermaksud iman ketika ia menggunakan serada, dan ia selalu menggunakan serada. Iman hanya di antara keduanya, kepercayaan ada pada sebuah ide, iman ada pada seseorang, dan kepasrahan ada pada keberadaan itu sendiri. Buddha tidak pernah menginginkan dirimu untuk beriman. Karena iman menciptakan orang yang fanatik, iman menciptakan orang yang neurotik. Iman menciptakan tipe-tipe neurotik ini. Kekristenan memiliki banyak orang neurotik, karena seluruh idenya bergantung pada iman,
percayalah kepada Yesus Kristus, percayalah kepadanya. Dia akan membebaskanmu, seolah-olah dia bertanggung jawab atas perbudakanmu. Dia bisa membebaskanmu, hanya jika dia telah menempatkan dirimu di penjara. Jika tidak, bagaimana dia bisa membebaskanmu? Dia adalah penyelamat, dan dirimu adalah yang diselamatkan. Dia adalah gembala, dan dirimu adalah domba. Tidakkah dirimu melihat penghinaan yang terlibat di dalamnya? Dirimu menjadi hanya domba. Semua agama, kurang lebih, telah melakukan ini. Jika dirimu percaya pada orang, dirimu akan direduksi menjadi domba, dirimu tidak akan menjadi manusia. Kemanusiaanmu hancur. Dirimu dikurung di penjara yang sangat halus dan tak terlihat. Dirimu tidak bisa melihatnya, karena itu transparan. Buddha berkata, jadilah cahaya bagi dirimu sendiri. Jangan percaya pada orang, jangan percaya pada ideologi. Dan ketika dirimu tidak percaya pada ideologi apapun, dan dirimu tidak percaya pada siapapun, yang besar meledak, kepasrahan pada keberadaan itu sendiri, pada pepohonan, bebatuan, orang-orang, bintang-bintang, sungai-sungai, gunung-gunung, pada semua yang ada. Tentu saja, para Buddha adalah bagian darinya, tetapi dirimu tidak pasrah pada Buddha secara khusus. Dirimu hanya pasrah pada keberadaan. Dirimu pasrah pada aroma mawar, dan dirimu juga pasrah pada aroma Yesus. Tetapi kepasrahan ini tidak berakar pada ide apapun. Faktanya, itu adalah sesuatu yang subjektif, tidak ada hubungannya dengan objek apapun. Jika dirimu percaya pada Yesus, dirimu tidak bisa percaya pada Krishna. Jika dirimu percaya pada Krishna, dirimu tidak bisa percaya pada Mahavira. Tentu saja, jika dirimu percaya pada sesuatu, dirimu harus tidak percaya pada yang lainnya. Begitulah cara kepercayaan memecah belah orang. Dan seluruh sejarah penuh dengan darah, pembunuhan, perang salib. Sejarah penuh dengan darah dan kekerasan, atas nama agama, karena dirimu telah diberitahu untuk mempercayai sesuatu dan menolak yang lain. Kepasrahan sama sekali berbeda. Jika dirimu pasrah kepada keberadaan, keberadaan menyiratkan Yesus seperti halnya Krishna, sebagai Buddha, sebagai Zarathustra. Mereka semua adalah bagian darinya. Muhammad, Nanak, Kabir, Farid semuanya adalah bagian darinya. Dan dirimu tidak hanya pasrah kepada Buddha, dirimu pasrah pada orang-orang biasa yang ada di sekitarmu juga. Tidak hanya orang tetapi juga hewan, pohon, batu. Ini bukan pertanyaan tentang apa yang dirimu yakini, objeknya menjadi tidak relevan. Dirimu hanya memiliki hati yang pasrah, kepasrahan yang besar, bahwa kita milik keberadaan ini, kita adalah bagian dari keberadaan yang ajaib ini. Bahwa keberadaan ini tidak mungkin, tidak ramah kepada kita. Ia telah melahirkan kita, dan bagaimana ibu bisa tidak ramah? Ini adalah arti yang sama sekali berbeda untuk pasrah. Itu bukanlah kepercayaan atau iman. Ingat kedua kata ini, karena mereka berulang kali diterjemahkan secara salah.
Oke bro, itulah kutipan ceramah kali ini, kita sambung lagi nanti bro. Terima kasih bro.